Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, atas nikmat karunia-Nya kita semua kembali dipertemukan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabahul khair. Kaifa halukum? Syukran. Bagaimana kabar hari ini kelas 2 semuanya? Sehat ya semuanya ya. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dalam kondisi sehat prima ya, sehat jasmani dan rohaninya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pada pertemuan hari ini ilmu yang bermanfaat. Baik teman-teman semuanya kelas 2, hari ini materi yang akan kita bahas tentang kisah turunnya wahyu pertama. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah untuk memahami kisah turunnya wahyu pertama. Sebelum kita membahas tentang kisah turunnya wahyu pertama ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangan kita berdoa bersama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Kita akan membahas tentang kisah turunnya wahyu pertama. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, kondisi masyarakat Mekah masih dalam keadaan jahiliyah. Jahiliyah itu artinya masa dalam kebodohan. Sebagian masyarakat Mekah senang berfoya-foya, berjudi, berzina, melakukan pembunuhan dan perbuatan tercela lainnya. Banyak sekali perbuatan tercela yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Mekah. Namun Nabi Muhammad SAW memiliki kebiasaan menjauhkan diri dari semua perbuatan tercela tersebut. Nabi Muhammad SAW sering merenung terkait dengan tindak tanduk atau perilaku masyarakat Mekah tersebut. Saat berusia sekitar 40 tahun, Nabi Muhammad SAW sering merenung di sebuah gua. Gua ini disebut Gua Hiro. Gua Hiro. Nabi Muhammad SAW merenung tentang perilaku sebagian masyarakat Mekah yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Kemudian Nabi Muhammad juga merenung tentang fenomena-fenomena alam. Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro tersebut merenung dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan petunjuk. Nabi Muhammad SAW hingga pada suatu malam di tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat. Malaikat siapakah itu? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa wahyu. Malaikat Jibril mengucapkan Iqra, bacalah. Nabi Muhammad mengatakan ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Diulangi lagi oleh malaikat Jibril, Iqra, bacalah. Kemudian Nabi Muhammad menjawab lagi, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Diulangi sekali lagi, Iqra, bacalah. Kemudian dijawab lagi, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Hingga akhirnya malaikat Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya, ayat 1 sampai 5. Ini adalah wahyu yang pertama kali diturunkan. Bapak ulangi lagi, wahyu yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, supaya kita tahu apa ya bacaannya, kita baca bersama-sama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Jadi inilah wahyu yang pertama kali diturunkan. Pak, dari tadi ngomongin wahyu, apaan sih wahyu, Pak? Wahyu di sini maksudnya adalah kalam Allah atau Al-Quran. Jadi yang dimaksud dengan wahyu adalah Al-Quran. Jadi inilah kisah turunnya wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di mana tempatnya? Tempatnya di Gua Hira ya. Jadi turunnya di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan. Setelah kedatangan malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu, Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah. Hatinya merasa ketakutan. Nabi Muhammad SAW ketika sampai di rumah minta kepada istrinya Khadijah, selimutilah aku, selimutilah aku, selimutilah aku. Ya, Nabi Muhammad SAW minta diselimuti karena hatinya gemetar ya setelah bertemu dengan malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama kalinya. Setelah Nabi Muhammad SAW mengalami kejadian tersebut, kemudian diceritakan kepada istrinya Khadijah. Khadijah, sang istri, membawa Nabi Muhammad SAW kepada seorang pendeta Nasrani yang bernama Waraqah bin Naufal ya. Waraqah ini adalah anak dari paman Siti Khadijah ya, istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian akhirnya Khadijah menyampaikan apa yang telah dialami Nabi Muhammad SAW. Setelah mendengar penjelasan dari Khadijah, Waraqah berkata, demi Tuhan, dia telah memilihnya menjadi nabi umat ini. Jibril telah datang sebagaimana datang kepada Nabi Musa. Waraqah kemudian berkata, kaummu akan memusuhimu, akan melawanmu, membuangmu dan berusaha membunuhmu. Seandainya aku masih hidup pada saat itu, aku akan membelamu. Itu kata Waraqah ya. Setelah mendengar penjelasan dari Waraqah, Khadijah istri Nabi Muhammad SAW merasa gembira. Nah, teman-teman kelas 2, dengan Nabi Muhammad SAW menerima wahyu untuk pertama kalinya ini, maka Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi ya. Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan pada pertemuan hari ini terkait dengan kisah turunnya wahyu pertama adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hira yang disampaikan oleh malaikat Jibril pada malam tanggal 17 Ramadan. Itulah ya kisah turunnya wahyu pertama. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Namun sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin disampaikan terkait dengan pembahasan materi hari ini, boleh disampaikan ke Pak Syahri. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, ila liqa.